Niatnya untuk hiburan, tetapi dentuman bass dari Son Horeg bikin geger Jawa Timur dan viral di media sosial. Son Horeg ini resmi diatur oleh Pemprov Jawa Timur. Tetapi di satu sisi, apakah Son Horeg ini bisa disebut sebuah budaya? Atau adanya Son Horeg ini justru mendegradasi dan merusak citra Jawa Timur yang sejak lama itu sudah dikenal sebagai sebuah daerah yang memiliki banyak budaya luhur dan juga sejarah panjang peradaban di Nusantara. Sebab kita tahu di Jawa Timur ada satu budaya Reog Ponorogo yang bahkan itu sudah sangat identik dengan Jawa Timur, dan itu juga sudah menjadi warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh UNESCO. Di satu sisi ada juga salah satu festival terbesar di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, yaitu Jember Fashion Carnaval yang bisa menghadirkan ratusan ribu orang dan juga bisa menyebabkan perputaran ekonomi yang sangat besar di wilayah Jember. Lalu apakah itu semua akan tergerus dan kemudian Jawa Timur hanya dicap sebagai sebuah tempat di mana di situ ada Son Horeg? Yuk kita bahas di video kali ini. Tanggal 6 Agustus 2025, Ibu Khofifah Gubernur Jatim dan Forkopimda membuat surat edaran yang menyatakan bahwa tidak ada pelarangan untuk Son Horeg, tidak ada pelarangan total, tetapi pembatasan dengan aturan-aturan tertentu. Boleh menyelenggarakan Son Horeg asalkan tidak berisik. Agak aneh ya memang kedengarannya ya. Bagaimana mungkin Son Horeg itu tidak berisik, tetapi itulah aturannya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang mungkin belum paham apa sih itu Son Horeg, saya yakin sudah banyak yang mengetahui ini karena memang ini viral di media sosial. Son Horeg sendiri itu berasal dari kata horeg, yang artinya itu adalah ungkapan dalam bahasa Jawa yang artinya ketika kita bahasa Indonesia itu adalah getaran atau bergetar. Maka dari itu Son Horeg itu akan menjadi semakin bagus itu ketika sudah benar-benar ketika sonnya itu dibunyikan di kanan kirinya itu sampai bergetar. Maka kalau teman-teman melihat itu di media sosial itu sampai kacanya sampai getar-getar, ada yang bahkan saking ekstrimnya itu sampai gentengnya rontok, kaca pecah, itu karena memang getarannya yang begitu kuat dan itu sudah sangat mengganggu, apalagi ketika itu diputar atau dimainkan itu di daerah yang padat penduduk, kemudian itu juga di daerah yang jalannya sempit, itu tentu sangat mengganggu. Di sisi lain, di satu sisi itu juga mengganggu secara pendengaran itu bagi orang-orang tua atau anak-anak yang masih balita dan bayi, juga secara umum manusia pada umumnya. Kemudian yang kedua tentu saja dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan karena adanya dentuman dari getaran bass yang sangat tinggi seperti itu. Di satu sisi Son Horeg sendiri itu sebenarnya sudah menjadi pro kontra di masyarakat Jawa Timur sendiri, sebab memang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Tetapi secara garis besar ini pandangannya sangat negatif. Karena apa? Karena itu tadi, kadang ketika akses masuk ke suatu daerah itu sulit atau mungkin ada yang menghalangi, kadang penghalangnya itu yang dirusak. Kalau kita lihat ya di video-video ada yang sampai rumah-rumah warga itu dijebolin, kemudian ada yang gapuranya itu dirusak, kemudian ada lampu-lampu penerangan jalan itu juga disingkirkan karena truk yang membawa son itu tidak bisa masuk ke tempat tujuan. Maka dari itu dengan banyaknya kontroversi bahkan sampai ada yang mengalami kondisi kesehatan yang menurun, dan maka pada 6 Agustus itulah akhirnya Gubernur Jawa Timur dan Forkompinda itu memutuskan untuk mengeluarkan surat edaran. Jauh sebelum itu, beberapa minggu sebelumnya,
itu bahkan salah satu ulama di Jawa Timur mengatakan bahwa sound horeg ini difatwa haram, walaupun itu juga akhirnya menimbulkan kontroversi yang luas juga. Namun demikian, meskipun sudah ada surat edaran, ini tetap menimbulkan pro kontra di masyarakat, dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur ini terus terang memang menimbulkan banyak kritik. Sebab apa? Di situ aturannya memang seolah-olah terlihat ketat. Misalnya di situ dijelaskan bahwa untuk sound horeg itu harus suara maksimalnya itu sekian desibel, kan itu ada aturan-aturannya ya, batas wajar yang bisa diterima oleh telinga manusia itu seberapa, seperti itu dan sebagainya. Dan ini sifatnya nanti adalah harus ada izin kepolisian, namun dalam bentuk perizinan karnaval. Nah, tetapi ya kita tahu bahwa seperti ini kalau tidak benar-benar aparat itu ketat dalam menjalankan aturan ini, tentu ini tetap akan banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Secara umum pandangan di masyarakat dan di masyarakat luas memang ini menimbulkan citra negatif. Dari sejak zaman kerajaan sampai kemerdekaan, Jawa Timur itu memegang pengaruh yang sangat kuat. Maka dari itu sangat sayang ketika Jawa Timur yang dikenal memiliki sejarah yang panjang, kemudian budaya yang luhur, akhirnya harus terstigma negatif hanya gara-gara sound horeg. Sebagai contoh lah yang kita tahu selama ini bahwa Jawa Timur memiliki seni budaya Reog Ponorogo yang itu bahkan sudah diakui oleh UNESCO sebagai kekayaan tak benda. Dan kita tahu beberapa tahun yang lalu itu sempat reog diklaim oleh Malaysia, namun akhirnya UNESCO memutuskan bahwa itu resmi milik Indonesia. Tentu budaya-budaya seperti itulah yang harusnya semakin lebih sering diangkat. Jangan sampai kita memiliki budaya yang bahkan menjadi warisan dunia, tetapi itu sudah jarang terdengar atau bahkan itu tidak pernah terdengar karena tertutup dengan yang namanya sudah Jawa Timur itu sound horeg. Yang berikutnya saya kasih 2 contoh saja lah, dan sebenarnya masih banyak. Berikutnya ada yang namanya Jember Fashion Carnaval. Itu suatu acara yang tahunan yang memang terbesar di Jawa Timur setahu saya. Itu untuk acara karnaval itu bahkan setiap event itu dilaksanakan bisa menghadirkan 200-an ribu pengunjung. Di satu sisi ini tentu menjadi sebuah magnet yang sangat bagus. Satu sisi ini bisa memutar roda perekonomian yang sangat besar nilainya. Tetapi itu tadi, karena sound horeg, semua itu tadi tertutup, seolah-olah Jawa Timur itu hanya sound horeg dan sound horeg. Nah teman-teman, sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari kasus di Jawa Timur ini, bahwa ya memang mestinya sebagai pemangku kebijakan Gubernur Jawa Timur itu bisa mengambil langkah yang tegas, karena ini sudah keluar surat edaran. Yang perlu dipastikan adalah bagaimana aturan ini bisa ditegakkan dengan semestinya, dan jangan terlalu banyak kompromi-kompromi yang akhirnya nanti justru akan kembali berulang bahwa sound horeg ini juga akan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Semakin banyak pertentangan-pertentangan yang tentunya itu membuat citra dari Jawa Timur sendiri menjadi tidak bagus di mata nasional. Karena memang saat ini kita tahu bahwa bukan hanya Jawa Timur saja, tetapi secara umum itu Jawa itu hama, Jawa itu sukanya musik-musik seperti itu, padahal tidak semua wilayah di Jawa itu seperti itu. Nah, yang kita inginkan adalah jangan sampai Jawa Timur yang memiliki sejarah panjang, entah itu dari sejarah perjuangan, dari sejarah kerajaannya, dari sejarah budayanya, itu hilang atau tertutup, kemudian dikenal oleh masyarakat itu hanya karena dalam tanda kutip pandangan negatif sound horeg. Jadi kalau saat ini sound horeg itu memang memiliki tempat di masyarakat di beberapa wilayah di Jawa Timur, tentunya bagaimana pemerintah provinsi itu juga memberikan
tempat juga atau mengangkat budaya-budaya lokal supaya budaya-budaya lokal yang lain itu yang memiliki nilai yang justru jauh lebih tinggi itu jangan sampai itu tertutup. Berikanlah itu ruang, berikan tempat, berikan kesempatan untuk mereka juga bisa tampil sehingga kesenian tradisional, kemudian kebudayaan yang benar-benar memang memiliki nilai tinggi dan diakui dunia itu bisa tetap lestari dan dikenal oleh generasi muda. Nah, menurut teman-teman bagaimana pendapat kalian tentang Gubernur Jawa Timur yang sudah menerbitkan surat edaran untuk tidak melarang total Sonhoreg tetapi memberikan batasan dengan aturan-aturan tertentu yang ketat dalam tanda kutip ketika itu dibuat ya. Kita tidak tahu di dalam lapangannya. Nah, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jika ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.